Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah. Segenap Dewan Guru, terlebih Bapak Kepala Madrasah Bapak Lukmanul Hakim Sarjana Hukum, segenap staf Madrasah Darussalam, dan tak lupa kami sapa anak-anakku yang selalu tersenyum, selalu bahagia, selalu menjadikan dirinya atas dirinya sendiri lebih bisa berpotensi. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Terima kasih. Kata-kata Anda, kata-kata kalian semua semoga menjadikan doa untuk kebaikan kalian semua saat ini dan terusnya. Allahumma amin. Baik, saya adalah bapak kalian juga. Kebetulan saya di bidang konseling, di bidang badan konseling, di mana menangani, mendampingi, mengawal, mengantarkan, menata, menguatkan secara bersama-sama pada kalian semua pada tujuan masing-masing yang lebih baik, yang lebih manfaat, tertata, kuat sampai cita-cita kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tulus dan ikhlas terjadilah apa yang sampean semua cita-citakan. Baik. Menanggapi dari fenomena yang terjadi dimanapun, di yayasan pendidikan manapun, di lembaga manapun, ada suatu momok yang menjadikan monster, yang menjadikan virus, sehingga seorang bapak, seorang ibu yang mengharapkan atas kebaikan atas dirinya dan pada anak didiknya, berpikir secara merdeka, bersumbangsih secara maksimal, dan berdaya dengan sekuat tenaga, menggali potensi, mengukir kreasi, mengejar asa. Ini harapan dari kami sendiri, orang tua, dan kalian semua. Dalam suatu masalah, ini viral, tidak perlu saya sebutkan, dan mungkin terjadi di kalian semua, terasa atau tidak terasa. Masalah bullying. Bully. Apa arti bully? Dan bagaimana bully bisa terjadi? Dan berapa besar efek yang ditimbulkan proses bully itu sendiri dalam kurun dekat dan dalam masa yang panjang? Tahu? Sudahkah pernah dengar kata-kata bully? Apa arti kata bully dan maksud bully, efek daripada bully? Masih redup ibu? Masih redup. Berarti belum mengenal secara mendalam apakah bully dan bagaimana proses itu terjadi, siapa pelaku bully, siapa objek dari bully, dan berapa besar, berapa dalam, berapa menimbulkan kerusakan karena bully itu sendiri. Harapan ini disampaikan kepada sampean, cita-cita dari kami sebagai penghantar kalian semua, cita-cita orang tua dan kalian sendiri, agar terbebas dari bullying itu sendiri, sehingga bisa berpotensi, berdaya, sampai pada cita-cita. Baik, dapat kita mulai kajian ini? Apa bully? Belum tahu. Sering berkata bully? Aku dibully. Apa artinya bully? Belum tahu. Jangan-jangan kita sendiri pelaku bully, tapi kadangkala tidak sadar. Syarat bertobat, syarat jerah itu kan tahu akan kesalahan, biar tidak melahirkan dampak yang negatif, setidaknya pada diri sendiri, terlebih pada orang lain. Baik, kita simak. Bully atau bullying, perundungan,
Ini bahasa Indonesia, tapi kita juga jarang dengar. Yang sering dengar diremehkan, diejek, dijajah, digarai, apa lagi? Dikerjain, diperbudak. Semua kata-kata term yang saya sampaikan sebetulnya sudah masuk pada bullying. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Fisik, nyubit, dan lain sebagainya. Psikis, mental. Itu siapa sih hitam itu? Ya itu. Ya itu. Akhirnya dia ngedap, don. Bilang sama ibunya, "Ibu, kenapa saya engkau lahirkan dalam keadaan hitam sementara adik saya kuning?" Jawabnya gimana? Takdir Tuhan. Lihat aja di tetangga kamu, kenapa kambing hitam dan putih, anaknya juga kadang hitam, kadang putih. Dalam bentuk kekerasan verbal, kata-kata, sindiran, sosial atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu. Terus menerus. Lanjut, Ibu. Terdapat unsur ketidakseimbangan kedudukan dan pengulangan. Dunia ini akan baik, akan serasi, akan berjasa norma ketika terjadi keseimbangan, baik pada akal pikiran, baik pada kesehatan, baik pada kecerdasan. Pengen pinter harus seimbang, maka harus rajin, lepas malas. Ingin sehat harus ada keseimbangan pola makan dan minum. Keseimbangan dalam pergaulan harus saling menguntungkan, saling menghormati, saling menjaga dan melindungi. Keseimbangan, jika keseimbangan terjadi masuk ranah apapun, maka akan membuahkan sebuah manfaat yang luar biasa. Di balik apabila kesenjangan telah terjadi baik dalam kesehatan, pikiran, psikis atau yang lainnya, maka akan terjadi kegoncangan, terlebih kegoncangan jiwa, stres, depresi, tidur ndak mau bangun, tidurnya mengkurap, disapa ndak jawab dan sebagainya. Lanjut, Ibu. Silent voice. Lanjut, Ibu. Tunggu sebentar. Jenis bullying. Jangan dirasa bahwa bullying itu terjadi antar personal. Dapat dipahami verbal? Oi, jalan kamu kayak bebek, kamu kok unik. Sosial, si miskin datang tuh, suka minta, jelas nanti kesini cari sesuatu, jelas dia ngemis nanti, ndak pernah beri, tapi dia hanya meminta terus, mesti minta bantuan dan seterusnya. Sikap psikis, didonkan. Kamu nggak bisa, kamu nggak akan pernah hafal seperti ini. Didonkan secara mental. Kamu itu terlahir sudah bodoh, takdir Tuhan. Di Lauh Mahfuz itu kamu seperti itu. Nah, seakan-akan kreasi, seakan-akan daya itu telah terblok oleh kata-kata orang lain. Pelaku bullying itu sendiri. Bullying. Lanjut, Ibu. Ini. Jenis bullying, lihat di bagian kanan. Tulisannya nampak enggak? Kalau yang belakang enggak nampak, cukup sambung dengan suara saya. Menyindir, mengejek. Menyindir, mengejek. Kalau menyindir tidak secara langsung, tapi pakai sifatnya, pakai yang ada secara fisik atau dari psikisnya. Kalau fisik berarti postur kulit. Kalau fisik berarti apa kira-kira? Bocah ngambekan datang, bocah cengeng cemen datang. Secara psikis. Mengata-ngatai atau menghina, meremehkan,
menghujam, komentar seksual yang tidak pantas. Tomboy kamu, nggak feminim sama sekali. Coba jalannya begini, perempuan di tomboy. Mungkin dia di Lauh Mahfud itu dilahirkan laki-laki, hanya fisiknya di dunia perempuan, sehingga jalannya coba kata-katanya juga kayak kata-kata laki. Perhatikan itu, di ada kumisnya juga, loh, bulu-bulunya tebal juga, laki-laki bener kamu. Tomboy kamu dan seterusnya. Kamu kok tampan? Hei si tampan, padahal dia perempuan. Sakit enggak? Sakit. Mencela, mengungkap keburukan dari orang lain, ancaman untuk menyakiti. Kalau kamu enggak mengerjakan tugas saya, awas kalau tidur tak seret kamu. Kamu enggak saya kasih apa-apa dari saya, dan seterusnya. Meninggalkan seseorang dengan sengaja. Sakit enggak ketika teman-teman kamu sudah pulang semua, ada satu yang tertinggal, kemudian dia dipoyok dari jauh, subuh. Dia akhirnya tengok temennya, wah, saya ternyata tidur sendiri tanpa ada orang empati. Ternyata saya sudah tidak punya saudara. Ternyata saya tidak ada yang menolong. Saya terhina. Sakit kan? Apalagi diceloneng-celoneng terus ditinggal. Susah. Memberitahu orang lain supaya tidak berteman dengan seseorang, main kelompok, main klub, main geng. Kelompok saya adalah yang selaras dengan saya. Ketika kamu tidak bergabung dengan saya, berarti bukan kelompok saya. Geng-geng, klub Sumatera, klub Riau, klub Jombang, klub Demak, bikin kaos, nampakkan jati diri, baris, semuanya minggir. Wah, sok jago menampakkan identitas secara kelompok, menyebarkan gosip tentang seseorang. Gosip itu apa? Kabar-kabar yang belum tentu benar. Jadi kalau bicarakan orang lain itu belum habis, sudah disusul lagi, belum habis lagi, kolakan lagi. Habis dari satu, kolakan dari kejelekan tetangganya habis, temannya habis, yang di Sumatera diungkap-ungkap. Masa kamu tidak dengar? Oh, masa begini masalah, dan seterusnya. Yang dengar begini. Mempermalukan orang lain di depan umum, tidak boleh ya. Dipermalukan di depan umum, bahkan memberi nasihat apabila dia tidak kuat di depan umum, maka dipersilakan secara privasi, secara sendiri. Cara ngomongnya juga setara, tidak ada nada perintah ataupun menghakimi. Next. Ini jenis bullying, ternyata mulai perkataan, perbuatan, baik secara sendiri atau kelompok. Jenis bullying, lanjut Ibu. Peran-peran dalam bullying, lanjut. Kira-kira gambar itu sudah dapat dipahami? Itu ada orang yang di bagian kanan pegang kayu, yang di belakang, yang di sebelah kanan tanpa apa-apa. Coba kakinya sudah berada di bawah daripada yang bagian kanan. Kira-kira yang kuat yang mana? Yang menjajah yang mana? Yang dihina yang mana? Kiri. Yang diremehkan yang mana? Kiri. Yang sakit yang mana? Kiri. Yang hina yang mana? Kiri. Kamu mau menjadi orang yang kiri? Jangan berlaku sebagai yang kanan. Jawanya adigung adiguno. Sopo ingsun, sopo siro, sopo ingsun. Saya Ning, saya Gus, saya berperan, saya ketua kelas, saya anak polisi, saya anak jenderal, saya anak presiden. Kamu mah kecil. Mengecilkan orang lain itu juga tindakan yang menyakitkan. Bully? Nah, berarti yang kanan adalah pelaku bully yang
Bagian kiri adalah yang dibully. Lanjut. Pasti kalau seseorang dalam menjalankan bully secara sendiri, atau mungkin tiada berdaya melakukan bully secara sendiri, mungkin kekuatannya kurang untuk melaksanakan bully, dan dia lebih berbangga akan membentuk sebuah komunitas, geng, pang, ping, pong, asisten, ada aktor di belakangnya yang mendukung, reinforce yang lainnya, no labeling. Lanjut. Ada risiko ya. Kita adalah makhluk Allah yang selalu menerima imbas dari sebuah proses yang terjadi. Baik proses itu terjadi secara lambat ataupun proses secara panjang. Baik terasa dampaknya pada saat itu atau di kemudian. Kira-kira bullying itu terasa di waktu dekat apa panjang kira-kira? Kalau diajak orang lain, dienak orang lain, sakitnya seketika atau besok? Seketika. Baik, ketika besok Anda tidak sekala itu dibully, besoknya Anda tidak dibully, Anda duduk-duduk kemudian merenung dan mengingat masa itu lagi, rasanya masih ada apa sudah hilang? Baik, besoknya sudah tidak ada tindakan bully bagi Anda. Setelah makan juga santai, Anda mengingat lagi masa itu, rasanya masih terasa? Masih. Karena manusia dianugerahi oleh daya ingat. Di mana daya ingat itu ketika ia perankan adalah masa keburukan, meskipun tindakan itu telah berlalu, maka rasanya sakitnya masih di sini. Semakin seperti itu, maka akan semakin mengkristal. Sudah tergeletak di tempat tidurnya, mengingat lagi, lebih pedih lagi. Menangislah, berinanglah air mata. Sedih lagi. Mbak, rentan menjadi pihak yang menerima pelaku bullying. Rentan menjadi pihak yang menerima pelaku bullying. Berbeda berat badan. Ini siapa kira-kira yang rentan terkena bullying? Anak baru. Lama ya ini ya? Berbeda berat badan. Kalau saya sudah tatak sakti ya, mau bully saya silahkan. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya seperti itu, biar lebih tangguh daripada saya Anda itu. Berat badan, still anak baru, tidak bisa mengikuti tradisi kelompok. Disabilitas, orang yang cacat. Yang lain bisa apal. Ada satu apal, yang lain apa 50. Yang satu pun sering lupa. Mau maju sudah ditertawakan. Mau begini layata. Ini. Ya, coba perhatikan. Lemah dan tidak bisa mempertahankan diri. Orang yang lemah tidak punya teman, uang sakunya paling sedikit, dia paling tidak bisa macak, bersolek, dia juga pergaulan yang ngomong yang susah. Belum selesai ngomong sudah dipotong. Dia tidak dikasih kemerdekaan dalam mengucapkan pendapat. Tidak bisa mempertahankan diri. Maksudnya di hati ini tidak bisa mempertahankan diri. Mau nelak tidak punya argumen, mau bersaing dengan harta dia juga miskin, mau jor-joran cakep dia juga jelek. Tidak bisa diandalkan. Akhirnya dia selalu berada di posisi bawah. Orang seperti ini rentan terkena atau menjadi objek bullying. Kurang orang yang depresi, memiliki kecemasan atau memiliki penghargaan diri yang rendah. Pernah depresi, stres, mikir sampai tidur tidak bisa, mau duduk tidak jenak, duduk berdiri, mau makan hanya dipandang terus. Baru satu sendok mikir lagi,
Badan terasa berat sekali, kadangkala di ulu hati terasa panas, kadangkala Allah Gusti. gini kadangkala gini. Ya, depresi, kecemasan atau memiliki pengaruh. Kecemasan biasanya ditandai dengan sering dedek. Assalam, begitu. Mau tambah juga dedek, berjalan pun juga dedek, karena ada memori yang disimpan terus sehingga menimbulkan efek yang luar biasa, dedek. Kurang populer dan memiliki sedikit teman, tidak punya power dia, tidak punya teman. Kalau punya teman mungkin bisa temannya saling bantu. Kalau punya teman mungkin ada yang temannya selalu memotivasi, selalu menemani. Kurang dapat bergaul dengan baik, dilihat sebagai orang yang mengganggu dan kasar, atau sikap yang membuat orang lain marah hanya tidak mencari perhatian. Dilihat sebagai orang yang mengganggu, selalu dia menjadi orang yang negatif, sehingga cenderung untuk terkena bully. Lanjut Ibu. Rentan menjadi pihak yang melakukan perilaku bullying, pelaku, subjek. Lanjut. Begini, saya singgung kembali, ketika kita melakukan suatu hal keburukan secara langsung atau tidak langsung, pada hakikatnya mengajarkan orang lain untuk berbuat sebagaimana apa yang Anda lakukan. Ketika kita mencaci orang lain dengan tidak langsung, berarti mengajari orang lain untuk mencaci. Maka ada timbal balik hukum kausalitas yang terjadi selalu berantai-rantai. Ketika Anda melakukan orang lain seperti ini, maka secara langsung atau tidak langsung kita berarti mengajari keburukan, apabila keburukan itu yang memang kita tampilkan kepada orang lain. Berarti ketika kita memunculkan sesuatu yang buruk, ada keburukan yang selalu berantai-rantai, selalu yang berantai-rantai dan terus menerus tanpa henti dan tanpa putus. Pertanyaan, apakah menjadi pilihan juga ya? Pertanyaan dan menjadikan pilihan kita semua. Anak-anakku, apakah Anda tetap memilih untuk membiarkan keburukan itu terus-menerus tasalsul yang tanpa habis? Apakah kalian semua, bahkan kita semua, sebagai pemutus rantai dari keburukan? Sebelum dijawab, tak kasih paparan dulu. Ketika kita membiarkan itu berlangsung keburukan terus dan menerus, meskipun kita sudah tidak melakukan, berarti kita punya sumbangsih atas dosa keburukan yang telah dilakukan orang lain. Benar? Ketika itu terus dan menerus dan terjadi di dunia ini, berarti kita menyumbangkan kerusakan di alam semesta ini. Benar? Luar biasa. Nomor 2 pilihannya, apakah memilih untuk sebagai pemutus rantai dan Anda akan dijadikan pahlawan yang luar biasa, yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang lain? Justru ini berarti penghenti keburukan. Ketika yang muncul adalah kebaikan, bukankah kebaikan yang muncul atas peran kita? Orang lain itu menerima kebaikan lagi, akhirnya menerima kebaikan lagi. Bukankah itu kebaikan yang selalu berantai-rantai itu terjadi? Benar? Pilih nomor 1, nomor 2. Pilihan yang cerdas. Berarti kita sudah mengikuti dari apa yang diperakakan oleh Allah, pelestari alam semesta. Ini jailun fil ardi khalifah, pengelola. Mana tadi? Orang yang terlalu dekat rentan menjadi pihak yang melakukan perilaku bullying. Orang yang terlalu lekat dengan kelompok memiliki kekuasaan sosial. Kamu banyak teman di kelas? Semuanya teman? Atau sebagian kelompok? Semuanya teman tanpa memilih. Oke, baik. Kalau seseorang mempunyai keburukan, semisal satu kekuatan akan timbul. Apabila kekuatan itu disokong oleh lain orang yang kedua semisal, maka keburukan itu akan menjadi kuat.
disokong, didukung oleh orang ketiga, maka keburukan itu juga akan semakin kuat. Bagaimana kalau keburukan itu sudah dibangun secara organisir? Ada gangsternya, geng, ketuanya, dedengkotnya, ada patihnya, ada pendukungnya. Ini sudah seperti bangunan yang sudah pondasi yang kuat, tembok yang kokoh dan susah untuk dirobohkan, kecuali yang membangun itu sendiri yang merobohkan. Berarti persekongkolan dalam keburukan apabila terorganisir menjadi kelompok dan mereka sudah merasakan punya kekuatan, maka cenderung untuk menindas, untuk mengalahkan, untuk menghina lewat kelompoknya itu kepada kelompok yang lain, terlebih secara personal, secara pribadi. Nomor 2 nanti mana belum ya? Sudah? Cukup ya? Mengapa tidak melapor? Lapor pada siapa? Mengapa tidak melapor? Khawatir dianggap lemah. Ada rasa ego bagi kita. Kadangkala ketika menerima sesuatu masalah, kita enggan untuk melapor. Dikirain cemen, dikirain cengeng, dikirain tiada daya, sehingga dia enggan untuk melapor. Khawatir bullying semakin meningkat. Karena boleh jadi kelompok yang sudah dibangun itu apabila dia ditentang oleh seseorang, maka ada cenderung intimidasi. Awas, 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 awas. Begitu kan? Orang yang introvert, orang tertutup. Ada 2 kejiwaan kita. Introvert, tertutup, susah bergaul, tidak mau keluar, mudah patah. Ini bahaya. Satu kamar, cenderung di kamar terus, taunya dosa dan neraka, dosa ganjaran, surga dan neraka, tasbih dan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia tidak pernah bergaul pada orang lain, sehingga dia ketika tidak pernah benturan pada orang lain, padahal otot saraf fisik bahkan psikis kita, mental kita akan semakin kuat ketika ditempa, akan semakin kuat dilatih. Orang yang tipikal introvert seperti ini, ketika terjadi masalah, klek, patah. Dan tipikal ini tidak mudah untuk menyalurkan suaranya, bercurhat pada orang lain, cenderung untuk disimpan. Tahu-tahu mengalir air mata, banjir semuanya satu kamar. Ditanya ngapain mbak, tidak mau jawab. Pokoknya begini, hanya geleng-geleng kepala. Sebetulnya pada dasarnya secara mental itu harus ada solusi. Tidak bagaikan kran yang dinyalakan kemudian ditahan. Apa yang terjadi? Dor! Meledak sanyunya. Ketika yang meledak sanyu beli lagi, tapi hati ini, mental kita yang meledak, apa yang terjadi? RSC, pil penenang dan lain sebagainya. Depresi, jalan tidak tahu dia karena sudah low, ruwet, overload memorinya. Karena saraf otot semuanya termasuk diisi kepala kita, ketika diisi berlebihan dengan tanpa ada pengoraian, maka juga panas. HP memori ini sing disetel video panas terus hang pet. Kalau yang HP pet kan restart aja selesai. Kemudian cara pakainya memorinya dibuang yang tidak berguna. Kalau tapi hang yang manusianya gimana? Kalau di pondok, semisal mulai, ku tak boyongnya bu, gak duwe kanca nang pondok, tak boyong wis gak kerasan. Dan alasannya macam-macam, cenderung dia memunculkan masalah yang sebenarnya bukan asas. Ada alasannya karena jedengnya, kamar mandinya, ada alasannya mungkin karena kamarnya sesak, ada alasan mungkin kalau makan tidak pernah ada kuah. Kalau makan sayurannya hanya itu saja, dan selalu ada karena sudah dibangun tidak nyaman, karena di hati, di pikirannya tidak ada daya.
Insecure akan berbeda. Brah bre, hai der, bar yo bar. Tapi kalau dilawankan introvert, maka introvert yang bar. Semuanya ada positif dan negatifnya. Khawatir dibuang kelompoknya. Ketika dia tidak mengikuti kelompoknya sebagai pelaku bullying semisal, maka dia khawatir tidak dapat mendapatkan konco, ora dikancani. Lanjut. Efek bullying, tahu efeknya? Dampak yang diakibatkan, dampak atau sesuatu yang diakibatkan oleh bullying itu sendiri. Perhatikan, pihak yang menerima bullying berarti subjek apa? Objek. Kalau digambar kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Yang megang tongkat atau yang bersimpu? Yang bersimpu. Efek bullying, pihak yang menerima bullying mengalami depresi dan kecemasan, meningkatnya perasaan sedih dan kesepian, gangguan pada kebiasaan makan dan tidur, dan kehilangan, tak lewat itu. Kalau orang yang sedang masalah pasti ngefek, tak urutkan sekarang. Anda sering pusing, bahkan migrain, ada kekacauan pikiran yang belum pernah terurai. Oke. Anda sering marah, maka ada dampak saraf-saraf yang terganggu panas di leher. Anda merasa beban Anda berat. Perhatikan, nanti yang terindikasi lapor saya. Anda merasa pundaknya berat, berarti dalam hidup Anda atau kita semua merasa berat sekali menerima beban. Di tulang belakang sering panas semisal, berarti dalam kehidupan tidak ada yang mensupport, merasa hidup sendiri. Di sini ada asam lambung semisal, berarti sering stres, sering depresi, sehingga asam lambung semakin naik. Dia cenderung sikatan dia peka sekali dengan aroma yang wangi yang menyengat, nggak suka, apalagi amis. Dan kayak begitu. Ini sering panas. Berarti ada sesuatu yang belum diikhlaskan dalam kehidupannya, baik masa yang panjang atau sekarang. Di sini, apalagi sini ya. Sini ya, geter. Ini fobia. Ada rasa takut yang dipelihara dalam pikirannya. Baik takut dimarahi oleh ibu, takut dimarahi bapak, oleh pengurusnya, sehingga sering kalau berdiri tidak betah lama dia. Ukel begini. Aku Enggak, ini saya hanya mengurutkan dari atas ke bawah. Semuanya adalah gejala psikis. Masalah kesehatan jelas, kalau sering mikir maka asam lambung Anda kena. Ya, di sini ulu hati pasti tersambung dengan jantung. Pasti jantung kamu akan berdebar keras, sehingga sirkulasi darah semakin keras, maka suplai oksigen ke otak juga berkurang. Padahal kesadaran secara total hanya dimiliki oleh orang-orang yang suplai oksigen ke otak normal dan terbangun oleh jantung dan paru-paru secara stabil. Bagaimana kalau orang yang sering marah atau susah bisa stabil? Karena yang macu saja sudah tidak normal, maka akan terkait dengan kesehatan. Ada migrain, ada asam lambung, dan sebagainya. Menurunkan prestasi akademisi dan menurunnya partisipasi dalam kegiatan. Intinya, orang yang terkena bullying, efek bullying, orang yang terkena bullying, orang menjadi lemah dan tiada daya. Karena kesehatan, potensi, kecerdasan akan bisa dibangun dengan mudah dengan ketenangan, santai, damai, ayem, tentrem. Di energi Anda, baik energi pikiran atau hati, bisa dipotensikan, bisa diperdayakan dengan tenang, santai, damai, ayem, tentrem. Rileks, santai, damai, ayem, tentrem. Bagaimana seekor ayam bisa bertelur sementara si jago tetap ngejar-ngejar terus? Ayam itu mau kamu bertelur, berarti duduk dengan tenang, santai, damai, keluarkan kekuatan. Keluar telur. Bayangkan di kandang ayam semisal kena ledakan dan dia tidak pernah dibelajari suara yang keras. Burung puyuh sejak kecil sudah direngeng-rengeng, maka dia kena hentakan suara yang keras, agak dablek. Tapi berbeda dengan burung atau ayam yang jarang sekali disuara-suarakan. Dor, 1 minggu stres ndak ngendok.
tidak bertelur. Bagaimana kalau kita sendiri yang stres, kira-kira telurnya apa kira-kira? Kalau tidak bertelur, kalau telurnya apa kira-kira? Potensi, daya, kekuatan, kesehatan dan sebagainya. Masalah menurunnya prestasi. Orang stres bisa belajar enggak? Bisa tidur enggak? Enggak bisa. Menurunnya pasti dalam kegiatan sekolah. Ayo jamaah, ayo budal. Ya, ini orang genep saja sudah berangkat dia eglek. Kayak orang kentekan sangu itu loh. Mau jamaah selesai saja rukunya kenanya belum selesai dipakai sudah berjalan dia sambil eglek. Kalau tidak berangkat dimarahi sama pengurus ya Allah. Jadi ada langsung duduk dia. Tidak semangat dalam apapun. Makan juga begitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana fi ma razaqtana. Kamu mau sama kandak? Kalau sehat coba, lablep apapun menjadi enak. Enak dan tidak itu juga tergantung pikiran dan psikis kita. Lanjut. Sampai putus sekolah ya. Banyak terlebih di tingkat MA kelas 10 anak-anak baru. Ini yang menjadi kakak harus bisa melindungi. Efek bullying, pihak yang menyaksikan bullying, meningkatnya penggunaan rokok. Orang itu kalau punya masalah sebetulnya yang harus ada adalah orang yang punya masalah sebenarnya yang harus ada adalah uang. Kalau solusinya uang, ya uang. Kalau memang solusinya uang. Makanan, ya kalau memang yang dipikirkan adalah makanan. Asasnya orang yang kalau punya masalah yang terpenting adalah solusi. Baik. Maka meningkatnya penggunaan rokok alkohol. Ini sebetulnya pelampiasan semua. Di mana seseorang apabila punya masalah dan kebiasaannya dilampiaskan dengan merokok, semisal perempuan tidak ada merokok, maka ketika merokok dia seakan-akan bisa mengalihkan pikiran dari efek yang ditimbulkan bullying itu sendiri, dan dia merasa dengan rokoknya naik ke angkasa, naik ke Ars, naik ke Sabtuju, play dia. Seperti hanya yang terjadi pada alkohol atau obat-obatan. Itu sebetulnya juga solusi, tapi solusi yang salah. Jangan mandang saya toh. Meningkatnya permasalahan kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Jelas, masalah itu kalau tidak segera ditetok, dilepas, maka akan semakin mengkristal di alam bawah sadar kita dan akan menimbulkan kegoncangan pikiran, depresi, sakit dan lain sebagainya. Prinsipnya masalah itu harus dilepaskan. Ketika itu harus dilepaskan. Kalau tidak bisa lepaskan, dikelola. Karena masalah itu tidak bisa dibuang. Menghindari atau membolos sekolah, pelampiasan juga. Maka orang rajin atau orang bolos itu kadangkala memang ada unsur pembulian dari orang lain. Lanjut. Apa yang dapat kita lakukan? Oke, tidak usah pakai tulisan. Apa yang kita lakukan? Satu, bagi pelaku bullying, sesuai dengan paparan kita yang telah kita dengar, hentikan. Karena menghentikan pelaku bullying itu sendiri berarti menyelamatkan. Kalau yang diselamatkan satu, bahkan itu seperti hanya menyelamatkan orang yang banyak, bahkan sealam dunia. Karena dalam satu persatunya manusia ada genetika yang selalu nanti akan diturunkan dan terus menerus. Menyelamatkan berarti menyelamatkan gen yang ada pada seseorang itu sendiri, berarti menyelamatkan pada yang lain. Kalau pelaku bullying tidak dihentikan berarti membunuh karakter, membunuh keberdayaan orang lain. Berarti kita membunuh saudara kita sendiri dan gen yang ada pada orang yang kita bully. Bagaimana bagi sikap orang yang menerima bullying? Ingatlah bahwa Allah itu menakdirkan kita dalam mendidik, maka Allah sering mendidik kita melalui alam kita, melalui pergaulan kita. Orang itu kalau tidak pernah diejek, tidak pernah dihina, nanti
tidak akan pernah kuat. Bukankah beras itu bisa bersih karena harus digesek-gesekkan dengan teman-temannya? Bukankah bata itu mau bisa ditata harus dipotong? Bukankah batu pun itu bisa ditata harus dipecah? Bukankah kayu itu mau bisa cancik ketika mau gergaji? Semakin Anda memahami daripada arti kehidupan, siri dari kebijakan Allah SWT, bullying tidak selalu negatif. Ingat, ini hanya pada pelaku yang objek yang terkena bullying. Allah menakdirkan kita untuk semakin kuat dan semakin kuat, sebagaimana otot saraf kita yang selalu dilatih akan menjadi lebih kuat. Nomor 2, kita akan menjadikan sebuah orang yang memberikan solusi pada anak kita, bahkan anak didik kita, dari permasalahan yang telah kita miliki, sehingga kita dari perjalanan hidup ini akan menjadi penebar kebaikan, menjadikan solusi bagi orang lain. Nomor 3, selalu cari sudut pandang dalam memahami masalah. Kalau angka 6 Anda lihat dari bawah akan menjadi 6. Mungkin Anda mandang ke sana akan menjadi 9. Kita diuji berarti ditempa. Kamu kok mau nangis? Kita ditempa bukan untuk dihancurkan, tapi dibuang karat-karatnya. Cari sudut pandang yang selalu indah. Apabila keindahan itu masih terhalang oleh satu objek, coba pandang dari sisi yang lain agar keindahan itu nampak di pikiran kita, di hati kita. Nomor 4, selalu hadirkan dalam hati kita selalu kebaikan agar X yang pernah terjadi di diri kita semakin tertutup. Karena pada prinsipnya memori tidak bisa dihilangkan, tapi bisa ditutup. Memori X1 harus lebih tebal, 1 harus banding 10/100. Lebih baik lagi, bersyukur lagi, lebih indah lagi. Kalau tidak, bisa kita beralih pikiran. Saya tidak bisa lewat tembok ini karena ini tebal sekali, maka saya harus memotongnya sedikit demi sedikit. Katakan dalam hati, perlahan-lahan saya mulai santai, perlahan-lahan saya mulai memahami suara teman-teman saya, sebagaimana saya memahami kambing suaranya mengembek, sebagaimana saya memahami sapi mengemah, sebagaimana saya memahami kucing meong. Dia sama seperti yang saya pahami. Memang dia seperti itu, biasa-biasa saja. Tanggapi sesuatu yang biasa sebagaimana biasa-biasa saja. Cukup dari saya? Ada masalah? Bisa, kalau memang privasi dapat ketemui saya sendiri, puas kamu sampai kamu mentok iya dengan saya demi kebaikan Anda saat ini dan seterusnya, dan orang-orang yang kita cintai. Dadah ya. Nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ceria. Kuat. Berdaya. Tangguh. Alhamdulillah.